nama aku Siva Azara dengan NIM 1912185. Di sini aku akan menjelaskan jawaban dari UAS Content Marketing. Menurut survei Influencer Marketing Hub, nilai penjualan secara global melalui platform media sosial diperkirakan mencapai 2,9 triliun US dollar pada tahun 2026. Berdasarkan prediksi tersebut, nilai penjualan di media sosial bahkan melesat hingga 400% dibandingkan pada tahun 2020. Ketika itu nilai penjualan di media sosial diperkirakan sekitar 560 miliar US dollar. Kemudian penjualan di sosial media diperkirakan terus meningkat lantaran banyak orang yang lebih memilih untuk berbelanja online dari rumah pada ponsel mereka. Jumlah usaha mikro kecil dan menengah UMKM mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2019. Jumlah tersebut naik 1,98% jika dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar 64,19 juta unit. Jumlah tersebut mencapai 99,9% dari total usaha yang ada di Indonesia. Jumlah dari data tersebut mencapai 99,99% dari total usaha yang ada di Indonesia. Sementara usaha berskala besar hanya sebanyak 5.637 unit atau setara 0,01%. Secara rinci sebanyak 67,6 juta unit merupakan usaha mikro. Jumlahnya setara dengan 98,67% dari total UMKM di seluruh Indonesia. Sebanyak 798,679 unit merupakan usaha kecil. Proporsinya sebesar 1,22% dari total UMKM di dalam negeri. Sementara usaha menengah hanya sebanyak 65.465 unit. Jumlah itu memberi andil sebesar 0,1% dari total UMKM di Indonesia. Digital marketing dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran, promosi suatu merek, brand, produk, atau jasa yang dilakukan melalui media digital. Tujuan pemasaran ini adalah menjangkau sebanyak-banyaknya pelanggan dengan cara yang efisien dan relevan. Menurut saya, platform media sosial sangat berguna untuk pelaku usaha UMKM. Dikarenakan selain bisa untuk memperluas akses pemasaran, bisa juga untuk memperluas jaringan, sehingga bisa merambah ke wilayah baru. Kelebihan media sosial ini bisa membuat pelaku UMKM lebih mudah melacak pengunjung pada website dan media sosial. Jadi analisa pasar bisa lebih mudah dilakukan. Komunikasi dengan pelanggan juga bisa lebih mudah. Promosi produk juga bisa lebih tepat sasaran. Dengan media sosial juga UMKM bisa lebih menghemat modal karena tidak harus memiliki toko agar mudah dikenal. Perkembangan teknologi digital semakin pesat, khususnya semenjak pandemi COVID-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja online. Platform perdagangan elektronik menjadi laris manis, sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan transaksi. Menurut saya, strategi yang paling efektif untuk mempercepat kemahiran para pelaku usaha UMKM adalah dengan cara menentukan tujuan usaha, memulai memahami sistem kinerja platform, menganalisis dan melakukan research agar mendapat gambaran tentang sistem kerja digital marketing. Adanya akses internet yang dibuat pemerintah untuk masyarakat di pedesaan juga agar membuat masyarakat bisa berpartisipasi mengembangkan usahanya melalui platform digital. Masyarakat desa bisa membuat berbagai jenis produk dan dipasarkan melalui platform digital agar bisa dipasarkan secara luas. Pemerintah juga memaksimalkan program literasi digital. Melalui program literasi digital, Kementerian Kominfo menargetkan sedikitnya 12,5 juta orang melek digital tahun ini. Kemudian, pada tahun 2040, targetnya ada 50 juta orang memiliki tingkat literasi digital yang baik. Melalui pelatihan langsung kepada UMKM, Kementerian Kominfo juga mempunyai beberapa jenis program pelatihan kepada UMKM. Salah satunya adalah pelatihan kewirausahaan digital atau Digital Internship Academy. Pelatihan itu masuk dalam program beasiswa Digital Talent Scholarship. Ada juga program peningkatan bisnis UMKM atau Scaling Up. Program ini menyasar sektor pertanian, nelayan, dalam mengembangkan bisnis melalui teknologi digital. Ada juga pelatihan pemasaran digital dan kemampuan bahasa Inggris untuk UMKM dan pelaku usaha di desa wisata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.